Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggraini, mahasiswa Ilmu Administrasi Negara BP 2020. Dengan NIM 20042133 akan menjelaskan materi tentang manajemen sumber daya manusia sektor publik yang diampu oleh Bapak Lid Permana dengan kode seksi 2021104200092. Baiklah, saya akan membacakan materi pertama. Manajemen sumber daya manusia sektor publik. Menurut Mathis dan Jackson, pada tahun 2008, manajemen sumber daya manusia tidak lain merupakan suatu sistem manajemen yang sengaja dirancang untuk dapat memastikan bahwa potensi atau bakat semua individu dalam organisasi dapat diutilisasi atau digunakan secara efektif dan efisien. Utilisasi individu tersebut dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan target yang telah ditentukan organisasi. Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu instrumen penting bagi organisasi dalam mencapai berbagai tujuannya. Bagi sektor publik, tanggung jawab besar birokrasi dalam memberi pelayanan kepada masyarakat harus didukung oleh sumber daya manusia aparatur yang profesional dan kompeten. Prinsip dasar manajemen sumber daya manusia. Sektor publik memiliki azas yang sama dengan sektor privat dalam melakukan fungsi manajerial. Sejak lingkungan organisasi berkembang dengan dinamika yang sangat intensif pada dekade 1990-an, fungsi manajerial diarahkan pada pengembangan perilaku individu dengan mengacu pada panduan umum oleh Wright and Rudolph pada tahun 1994 ditekankan pada 5 aspek, yaitu 1. Emphasis on people, 2. Participative leadership, 3. Innovative work style, 4. Strong client orientation, 5. A mindset that seeks optimum performance. Paradigma manajemen sumber daya manusia sektor publik berbasis spiritual. Manajemen sumber daya manusia berbasis spiritual atau spiritual based human resource management adalah sebuah konsep terpadu antara manajemen modern dengan nilai-nilai spiritual. Manajemen sumber daya manusia berbasis spiritual tidak hanya menjanjikan pencerahan yang bersifat individual, namun juga dapat dijadikan alat atau tool untuk meraih keuntungan. Antusiasme akan pentingnya pendekatan spiritual dalam manajemen korporat dan dunia kerja pada umumnya tampak pada dukungan yang semakin meningkat pada perlunya etika bisnis. Manajemen spiritual merupakan suatu konsep yang terpadu atau integral antara manajemen modern dengan nilai-nilai spiritual yang merupakan nilai-nilai suci dan nilai-nilai ketuhanan. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses sistematik guna mencapai perubahan yang diinginkan dalam perilaku karyawan dengan melibatkan hal berikut ini. 1. Human Resource Planning. Human Resource Planning yaitu perencanaan sumber daya manusia yang dibutuhkan organisasi dan perusahaan. 2. Job Analysis. Job analysis yaitu menganalisa dan menjelaskan secara rinci mengenai masing-masing pekerjaan atau jabatan dalam perusahaan atau organisasi. 3. Recruitment and Selection. Recruitment and Selection yakni perekrutan dan penyeleksian karyawan yang dibutuhkan sesuai dengan syarat, sistem, tata cara, dan proses yang telah ditentukan. 4. Orientation and Induction adalah memperkenalkan perusahaan, budaya, nilai, dan etika kerja. 5. Performance Appraisal. Performance appraisal yaitu penilaian prestasi dan kinerja karyawan guna melakukan promosi, demosi, transfer, dan pemberhentian kerja. 6.
Compensation Planning and Remuneration adalah perencanaan dan pemberian kompensasi pada karyawan. 7. Motivation, Welfare, Healthy, and Safety. Motivation, Welfare, Healthy, and Safety yaitu memotivasi, memperhatikan kesejahteraan, kesehatan, dan juga keselamatan karyawan. 8. Industrial Relation. Industrial Relation yaitu menjaga hubungan dan komunikasi dengan serikat pekerja. Materi selanjutnya adalah tentang fungsi manajemen. Fungsi manajemen pertama adalah perencanaan. Perencanaan adalah usaha sadar dalam pengambilan keputusan yang telah diperhitungkan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa depan dalam dan oleh suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan yang telah dilakukan sebelumnya. Fungsi manajemen yang kedua adalah rekrutmen. Menurut Schermerhorn pada tahun 1997, rekrutmen adalah proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang lowong. Perekrutan yang efektif akan membawa peluang pekerjaan kepada perhatian dari orang-orang yang berkemampuan dan keterampilannya memenuhi spesifikasi pekerjaan. 3. Yaitu seleksi. Seleksi tenaga kerja adalah suatu proses menemukan tenaga kerja yang tepat dari sekian banyak kandidat atau calon yang ada. Tahap awal yang perlu dilakukan setelah penerimaan berkas lamaran adalah melihat daftar riwayat hidup atau CV atau kurikulum vitae milik pelamar. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.